Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Yu Anggriani, NIM E1E020112, kelas 3D, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video terkait dengan tugas pembelajaran matematika SD mengenai materi menghitung luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku. Nah, materi menghitung luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku ini terdapat pada tema 7, subtema 1 yang berjudul Perkembangan Teknologi Produksi Pangan pada semester 2, kelas 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, agar lebih barokahnya kita berdoa dulu ya. Kepada Elza, mohon dipimpin nak teman-temannya untuk berdoa bersama. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Elza. Nah, oke, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Sepertinya hadir semua ya. Oke, Ibu mulai absen ya. Mahabbatul Istiqomah, Hadir. Nairatul Yusrani, Hadir. Triani, Hadir. hadir juga. Maisaro, Hadir. alhamdulillah hadir semua ya. Oke, apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Siap ya? Siap. Siap. Oke, kalau siap coba Ibu tes dulu semangatnya. Kita tepuk fokus ya. Tepuk fokus. Kalau kita mau belajar, maka kita harus fokus. Fokus, fokus, fokus. Yeay. Nah, bagus. Sudah siap semua ya belajar. Baik, hari ini kita akan belajar luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku nih. Kita akan menghitung luas suatu bangun dengan satuan tidak baku. Sebelumnya apakah kalian sudah mengenal bangun datar? Sudah, Bu. Sudah ya. Coba sebutkan Ibu contoh-contoh bangun datar yang kalian ketahui. Persegi panjang. Persegi panjang, terus persegi, terus segitiga, terus lingkaran. terus ada lagi jajar genjang dan sebagainya ya. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari bangun datar ya. Sekarang apakah kalian sudah tahu nih bagaimana cara menghitung bangun datar tersebut? Menghitung luas bangun datar itu sudah tahu? Belum tahu. Oke, kita belajar bersama ya sekarang mengenai cara menentukan luas dari bangun datar tersebut. Tapi sekarang kita akan belajar menentukan luas bangun datar yang tadi itu menggunakan satuan tidak baku nih. Nah, di sini Ibu sudah membuat beberapa persegi satuan yang akan kita gunakan untuk menghitung satuan tidak menghitung luas suatu bangun datar dengan satuan tidak baku dan dengan persegi satuan ini ya. Sebelumnya Ibu akan membacakan dulu nih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan yang pertama itu dengan mengamati banyak satuan luas, siswa bisa menentukan atau menentukan luas dari suatu bangun dengan benar ya. Terus yang kedua itu dengan mengamati daerah yang ditutupi oleh satuan luas yaitu persegi satuan ini, siswa dapat menentukan luas suatu bangun dengan benar dan tepat. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Oke, sekarang Ibu mau bagi kelompok nih untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk kelompok 1 atas nama Isti sama Nela ya, kelompok 1. Terus kelompok 2 Elza sama Sarah. Ya, itu kelompoknya ya, Isti sama Nela kelompok 1, Sarah sama Elza kelompok 2. Nah, di sini Ibu sudah membuat bangun persegi panjang ya yang akan kita hitung luasnya menggunakan persegi satuan dan segitiga siku-siku. Nah, tadi kan kalian sudah mengenal nih macam-macam bangun datar itu apa. Yang tadi kan
yang disebutin persegi panjang, persegi, segitiga, dan lain-lain. Coba sekarang sebutkan Ibu contoh bangun persegi panjang yang ada di sekitar kita. Coba. Papan tulis. Papan tulis. Terus apa lagi? Pintu. Terus? Jendela. Terus? Televisi. Nah, televisi, meja. Nah, itu ya. Bagus, semuanya itu benar ya. Benda-benda yang sudah disebutkan tadi itu merupakan beberapa contoh dari bangun persegi panjang yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 1 mengenai materi menghitung luas suatu bangun dalam satuan tidak baku ya. Sebelum itu, sebelum Ibu menjelaskan materi, ada yang tahu apa itu satuan tidak baku? Apa itu satuan tidak baku? Ada yang tahu? Ya, coba Isti. Apa nak satuan tidak baku? Satuan tidak baku merupakan satuan yang apabila dilakukan dengan alat atau orang yang berbeda, maka hasilnya akan berbeda pula. Contohnya seperti jengkal dan tongkat, Bu. Ya, bagus ya, benar ya. Ada lagi, apa lagi contoh dari satuan tidak baku? Coba sebutin. Tali, terus langkah kaki, terus tongkat juga bisa ya digunakan untuk menghitung satuan tidak baku. Nah, sebelum itu coba perhatikan media pembelajaran yang sudah Ibu buat di sini ya. Di sini kita akan menghitung luas dari persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang ini kita bisa menggunakan dua cara nih. Kita bisa menggunakan cara manual dan cara menggunakan rumus. Sekarang kita coba menggunakan cara manual dulu ya. Pertama itu langkahnya itu kita harus sesuaikan dulu nih bangun datar apa yang akan kita gunakan untuk menghitung luas dari bangun datar persegi panjang ini. Di sini kan kita sudah menentukan nih yang akan kita gunakan itu adalah persegi satuan ya, persegi satuan yang akan kita gunakan untuk menghitung luas ini. Sekarang kita tempel dulu nih persegi satuannya ya. Kita tempel. Sini kita tempel dulu. Nah, di sini itu kita harus perhatikan dulu nih langkah-langkahnya ya dalam menghitung luas dengan satuan tidak baku itu. Cara mengukurnya itu kita itu harus mulai dari ujung di sini nih, dari ujung satu ke ujung lainnya. Nah, nih. Ini kita harus nempel nih dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Cara nempelnya itu juga harus rapi, tidak boleh numpuk, harus rapat gitu ya. Ini satu, harus menutupi semua permukaannya ya. Nah, sini. Baik, ini semua permukaan dari bangun persegi panjang ini sudah tertutup semua ya oleh persegi satuan dan segitiga siku-siku ini. Kita kombinasikan antara persegi satuan ini dengan segitiga siku-siku. Sekarang kita hitung nih berapa sih luas dari bangun persegi panjang ini menggunakan persegi satuan ya. Kita bisa menghitung luas dari bangun datar ini menggunakan dua cara. Dengan cara yang pertama itu dengan cara manual, dan cara yang kedua itu menggunakan rumus dari bangun datar persegi panjang ini. Apa rumus dari bangun datar persegi panjang? Panjang kali lebar ya. Sekarang kita gunakan cara manual dulu nih. Kalau cara manual kita tinggal menuliskan nomor pada setiap persegi satuan ini ya. Mari kita hitung sama-sama ya berapa persegi satuan yang ada di bangun persegi panjang yang sudah Ibu buat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
15. Nah, di sini ada 15 persegi satuan. Nah, dari mana kita mendapatkan hasil 15 persegi satuan, Bu? Di sini kan ada segitiga nih. Nah, sekarang kita identifikasi nih hubungan antara segitiga siku-siku ini dengan persegi satuan. Satu segitiga siku-siku ini senilai dengan berapa persegi satuan? Setengahnya ya, setengah persegi satuan. Berarti kalau untuk mencari satu persegi satuan ini kita butuh berapa segitiga siku-siku? 2 ya, benar, berarti di sini benar ya. Di 14, ini 15, berarti 2 segitiga siku-siku itu senilai dengan satu persegi satuan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, nak? Ya, silakan Sarah, apa yang ingin ditanyakan? Ya, ingin saya tanyakan di sini, Bu, apakah kita bisa menggunakan semua jenis bangunan datar untuk mengukur luas bangunan datar persegi panjang tersebut? Nah, baik ya, bagus sekali pertanyaan dari Sarah. Baik, di sini Ibu akan coba perhatikan bangun persegi panjang yang sudah dibuat ini ya. Apakah kita bisa nih menggunakan semua jenis bangun datar untuk menghitung luas persegi panjang ini? Nah, bisa atau enggak nih? Bisa atau enggak? Tidak bisa ya, kita tidak bisa menggunakan semua jenis bangun datar untuk menghitung luas persegi panjang ini. Nah, coba perhatikan di sini Ibu punya 2 lingkaran nih. Ibu punya 2 lingkaran. Coba kita tempelin di permukaan persegi panjang ini. Nah, apakah menutupi luas dari permukaan persegi panjangnya? Tidak. Tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa untuk menghitung luas suatu bangun atau suatu objek itu satuan ukur yang kita gunakan itu harus dapat menutupi nih semua permukaan dari bangun datar atau objek yang akan kita ukur. Nah, di sini kita kalau kita gunakan lingkaran untuk mengukur luas persegi panjang, di sini ada permukaan dari persegi panjang yang tidak tertutup. Jadi kita tidak bisa menggunakan lingkaran untuk menghitung luas persegi panjang ya. Bagaimana Sarah? Apakah bisa dimengerti, nak? Ya, Bu. Nah, alhamdulillah, terima kasih ya sudah bertanya. Pada teman-teman yang lain juga apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyain, nggih. Nah, sekarang supaya kalian untuk melihat apakah kalian benar-benar paham materi tentang luas dalam satuan tidak baku ini, Ibu akan memberikan tugas nih kelompok. Tadi kan Ibu sudah memberikan membagi kalian dalam beberapa kelompok ya, dalam 2 kelompok. Ibu akan kasih tugas nih tugas kelompok untuk kalian dalam bentuk LKPD. Nah, nanti akan kalian presentasikan nih ke depan gitu. Ini untuk kelompok 1, dan ini untuk kelompok 2, nggih. Silahkan dikerjakan, nak. Diskusikan dengan temannya. Kepada teman yang sudah paham bisa mengajarkan ya ke temannya yang belum paham. Bagaimana? Sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Sudah ya. Nah, oke, sekarang Ibu minta perwakilan dari, ya dipegang dulu, nak. Ibu minta perwakilan dari kelompok 1. Coba Nela maju, nak, untuk mempresentasikan hasilnya yang sudah didiskusikan dengan Rizky. Ya, coba presentasi, nak. Assalamualaikum, saya perwakilan kelompok 1 ingin menjelaskan cara menghitung luas bangun datar segitiga siku-siku menggunakan cara manual. Menggunakan cara manual, kita hanya perlu menuliskan nomor pada setiap persegi satuan. Dengan demikian akan diperoleh luas dari persegi tersebut. Nah, ini ya. Di sini Nela membuat bangun datar segitiga siku-siku. Nah, di sini diperoleh luas segitiga siku-siku di atas adalah 32 persegi satuan. Nah, kelompok 1 menggunakan
cara manual untuk menghitung luas segitiga siku-siku yang sudah mereka buat. Baik, terima kasih kelompok 1. Boleh duduk nak, boleh duduk kembali ke tempat ya. Baik, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk Naila. Kita tepuk terima kasih untuk Naila ya. Tepuk terima kasih. Otak ini, hati ini, mulut ini mau bilang terima kasih. Terima kasih Naila. Baik, dari penjelasan dan praktik langsung tadi, apakah ada yang belum dipahami? Tidak. Alhamdulillah sudah paham ya. Jadi kesimpulan kita pada pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, luas suatu bangun adalah banyaknya satu luas yang dapat digunakan untuk menutupi secara rapat tanpa bertumpuk bangun tersebut. Jadi untuk menghitung satu luas itu harus dapat menutupi semua permukaannya ya. Ingat ya, harus dapat menutupi semua permukaannya secara rapat, jangan menumpuk gitu ya. Terus yang kedua, menghitung luas bangun datar dengan satuan tidak baku adalah kita bisa menghitung luas satu bangun dengan tanpa penggaris atau meteran, melainkan dengan benda lain. Nah, benda lain di sini maksudnya kan di sini kita tidak menggunakan meteran atau penggaris dalam menghitung luas persegi panjang ini, tapi kita menggunakan apa namanya ini? Persegi satuan ya. Kita menggunakan persegi satuan dalam menghitung. Terus yang ketiga itu cara menentukan luas persegi panjang ini kan tadi kita gunakan cara manual dan cara menggunakan rumus. Nah, itu aja ya. Jadi sekarang Ibu akan memberikan tugas sebagai pekerjaan rumah kalian supaya ada pemahaman kalian lebih mantap lagi ya. Ini dalam bentuk LKPD. Di sana sudah tertera petunjuk kerjanya. Nah, kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan petunjuk ya. Nah, besok saat pertemuan selanjutnya Ibu akan periksa. Nah, besok pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang volume. Nah, di sana kita akan menghitung volume. Volume besok nih, volume dengan satuan tidak baku juga ya. Tolong dibaca-baca bukunya di rumah ya, supaya besok pada saat kita belajar semuanya lancar dan kalian bisa lebih paham. Oke? Siap? Siap Bu. Bagus. Sudah habis hari ini. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Kepada ketua kelas, mohon pimpin temannya nak untuk berdoa bersama. Baik teman-teman, untuk menutup pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Elza. Nah, baik, terima kasih ya anak-anak. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam